Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil umam, sayyidina wa maulana Muhammadin al-ajalil akram, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil a'dham. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini, hari terakhir Ramadan kita, Bang Dame. Besok insya Allah puasa terakhir dan malamnya kita takbiran bareng. Alhamdulillah, dari awal sampai akhir Ramadan kita diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan kekuatan menjalani puasa. Bahkan di penghujung ini insya Allah kita mendapatkan kemenangan. Idul Fitri, kita kembali kepada kefitrahan, kesucian dan kemurnian diri kita kembali. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kepada Shahibus Syafa'ah, Sahibul Barokah, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui berkah keagungan Al-Qur'annya, kita dibimbing, kita dipandu, kita diberikan petunjuk dan pedoman dalam mengarungi kehidupan ini. Bang Dame dan sahabat-sahabat Dialog Maya yang saya cintai, malam hari ini, malam terakhir kita tadarus, malam terakhir kita kontemplasi Al-Qur'an, dan kebetulan kita membahas surat favorit dari Bang Dame, yaitu surat Al-Alaq. Surat Iqra, sampai ditulis buku yang namanya buku Iqra. Semoga nanti Bang Dami bisa mengelaborasi lebih lanjut ya, elaborasi lebih detail tentang Iqra itu. Karena Iqra ini adalah surat yang pertama diterima oleh Nabi. Wahyu pertama diterima oleh Nabi. Jadi berdasarkan asbabun nuzul, wahyu yang pertama diterima oleh Nabi dalam kondisi dia itu hening, dalam kondisi dia itu tahanus di Gua Hira itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seluruh ulama ahli tafsir itu sependapat bahwa ini adalah wahyu pertama yang diterima Nabi. Yang disepakati para ulama itu 1 sampai 5. Adapun ayat selanjutnya itu menurut ulama diturunkan pada periode lain gitu. Tidak yang pertama. Tapi juga ada beberapa ulama tafsir yang menyatakan seperti Tabatabai itu mengatakan bahwa kalau dilihat dari konteks ayatnya ini diturunkan secara keseluruhan. Nah, ini sedikit perbedaan aja tapi tidak menjadi sesuatu yang esensial. Saya baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Surat ini ada 19 ayat. Agak sedikit panjang ya Bang Dami. Tidak apa-apa ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan al-insan, manusia itu, min 'alaq, dari segumpal darah. Sebelum saya jelasin tentang Iqra atau terkait dengan membaca, kalau dilihat dari asbabun nuzul nih Bang Dami, saat Nabi bertahanus di Gua Hira itu, kemudian turunlah malaikat Jibril membawa wahyu pertama ini. Kondisi Nabi itu seorang yang ummi. Ummi itu dalam kondisi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Makanya saat malaikat Jibril datang dengan wahyu, Iqra, bacalah. Nabi bingung apa yang harus dibaca gitu kan. Ketika malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Nabi mengatakan, ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca karena saya ummi, karena aku adalah orang yang tidak bisa membaca maupun menulis. Maka ini
menjadi perbedaan dalam pendapat ahli tafsir yang menyatakan yang dibaca ini sebenarnya apa? Karena di situ tidak ada objek yang dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita mengartikan secara lateral, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Ini kan nggak ada objeknya, objek yang dibaca. Kalau yang dibaca misalkan alam, yang dibaca itu tulisan, itu kan ada objeknya. Tapi karena tidak ada objeknya, akhirnya para ulama tafsir ada yang berpendapat, ya yang dibaca apapun. Yang dibaca mungkin fenomena yang dibaca, bahkan yang dibaca itu nanti diri kita sendiri. Nah, itu kalau dari sisi pendapat-pendapat dari kalangan ahli tafsir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita baca dari perspektif batin, perspektif spiritual, jadi yang namanya membaca itu kan tidak harus dikaitkan dengan huruf atau tulisan atau apapun lah yang sifatnya tertulis. Tetapi yang namanya membaca itu kan apapun bisa dibaca. Keadaan bisa dibaca, situasi bisa dibaca, bahkan kondisi psikologi diri kita itu bisa dibaca, bisa diamati, atau bisa dimuhasabahkan. Kita bisa self inquiry. Self inquiry itu kalau kita sering bicara tentang self inquiry dengan Bang Dami, itu kan sebenarnya upaya membaca diri kita sendiri. Atau kemarin saya jelaskan tentang bagaimana Al-Ghazali menjelaskan tentang kondisi batin kita, mulai dari ada animal soul di situ, ada satanic soul di situ, ada angelic soul di situ. Itu kan upaya kita membaca diri kita. Kalau kata Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa bisa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Itu kan dengan membaca juga. Makanya objek bacaan di sini tuh terlalu luas. Dan kalau saya sendiri membaca ini itu lebih dikontekkan dengan membaca diri. Makanya di situ ada Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Bacalah melalui nama Tuhanmu. Kalau kita mau membaca apapun harus dengan kacamata Tuhan dulu. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita membaca apapun tidak menyertakan Tuhan di dalamnya, tidak membuat kacamata Tuhan dulu menjadi pelindung bagi kita, itu bahaya. Karena setan bisa menyusup di situ. Makanya penekanan di sini itu harus harus bismi itu harus ditekankan. Jadi ikro bismi, bismi dengan nama Tuhan itu harus menjadi penekanan. Bukan membaca melalui sudut pandang kita pribadi, bukan membaca dengan perspektif ego pribadi, tapi bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah melalui nama Tuhanmu. Atau kalau kita sering kontemplasi di sini, bacalah menggunakan perspektif Tuhan. Bacalah menggunakan kacamata Tuhan, sehingga kalau kita membaca itu objektif. Kalau kita membaca itu tidak tergoda dengan syahwat atau nafsu kita. Biar bacanya itu tidak menurut gue terus kan. Nah, dalam perspektif spiritual itu, membaca segala sesuatu itu harus melibatkan kesadaran Tuhan. Memakai perspektif Tuhan. Melihat masalah kalau kita baca dengan perspektif Tuhan, dengan kacamata Tuhan atau dengan nama Tuhan, itu masalah itu menjadi clear. Nah, ini sebenarnya dalam filsafat barat itu Bang Dame, itu sudah mulai juga dikaji, ada yang namanya filsafat yang namanya fenomenologi. Fenomenologi itu kan tidak melibatkan ego kita dalam membaca sesuatu, tapi biarlah fenomena itu yang berbicara. Tapi di situ tidak sampai menyebutkan sih bahwa pakailah perspektif Tuhan dalam membaca. Ini sebenarnya menekankan bahwa hasil bacaan kita itu harus objektif. Jangan semata-mata karena kemauan saya. Jangan membaca segala sesuatu karena ada keinginan dan ego saya. Makanya Bismi Rabbikal ladzi
khalaq. Ini penting. Karena kita adalah apa yang kita baca. Jadi kalau kita adalah apa yang kita baca, menjadi masalah kalau yang kita baca itu tidak membuat kita sadar pada Tuhan. Menjadi masalah apa yang kita baca justru menciptakan pikiran-pikiran atau menciptakan pandangan dunia kita. Itu kan bahaya. You are what you read, kan gitu kan. Kamu adalah apa yang kamu baca. Kita kan baca apapun, tiap hari baca status, tiap hari baca Facebook, tiap hari baca media sosial kita, Instagram kita. Kalau kita tidak menyertakan Tuhan di dalam pembacaan itu, you are what you read. Kamu adalah apa yang kamu baca. Jadi bacaan kita itu menampil dan menciptakan diri kita sendiri, gitu kan. Yang menjadi masalah adalah itu. Kamu adalah apa yang kamu baca. Kalau yang kamu baca itu lebih membuat kamu itu menjadi manusia yang ekstrim gitu, ekstremis, ya kamu adalah apa yang kamu baca itu. Kalau kita baca adalah sesuatu yang membuat kita itu tambah tumbuh secara spiritual, ya kamu adalah itu. Makanya hati-hati dalam membaca. Dalam Al-Quran, surat Al-Alaq ini menegaskan kamu kalau mau membaca apapun itu sertakan Tuhan di dalamnya. Perspektifnya harus dari Tuhan dulu. Kemudian khalaqal insana min alaq. Khalaqal insana min alaq. Saat kita membaca, kita menyertakan Tuhan, kita kan akhirnya sadar bahwa manusia sebelum bisa membaca apapun, sebelum punya pengetahuan apapun, dia itu dari segumpal darah atau segumpal darah yang di situ belum ada kesadaran apapun kan. Dan kesadaran itu muncul saat manusia menjadi al-insan. Makanya di sini menggunakan kata-kata insan. Pertama manusia harus sadar bahwa ada proses dari al-alaq, dari segumpal darah itu, kemudian manusia itu tumbuh menjadi manusia yang punya pengetahuan, dan dengan pengetahuannya dia bisa membaca segala sesuatu. Jadi di sini seolah-olah menekankan bahwa kemuliaan al-insan, kemuliaan kita sebagai manusia, kita mempunyai ilmu, kita bisa sadar pada Tuhan, itu karena kita bisa melakukan aktivitas membaca. Kemuliaan manusia itu kan ada pada knowledge, ada pada ilmu. Saat dia itu mempunyai ilmu, dia itu dirinya disebut sebagai mulia. Nah, ini ditegaskan dalam ayat yang ketiga dan keempat. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang mulia. Nah, ada kaitan antara membaca dengan kemuliaan. Tuhan yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Di mana Tuhan itu mengajarkan kita bil qalam, dengan pena. Allamal insana malam ya'lam. Yang mengajarkan manusia malam ya'lam, apa yang tidak diketahuinya. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa kalau Tuhan itu mulia, manusia al-insan juga sebenarnya bisa mulia. Nah, bagaimana manusia itu bisa mulia? Kalau manusia itu punya pengetahuan, manusia itu punya kesadaran, dan kesadaran manusia itu ada kaitannya dengan saat dia itu membaca. Alladzi 'allama bil qalam, yang mana Tuhan itu selalu memberikan kita atau mengajarkan kita ilmu-ilmunya dia itu bil qalam, melalui qalam, melalui pena. Ini menjadi pertanyaan kita semua. Kalau Tuhan mengajarkan dengan pena, penanya Tuhan itu segede apa? Tapi dalam tafsir Pak Kures memaknai kolam, kolam itu atau pena itu artinya adalah sesuatu yang membuat tajam atau runcing. Jadi kalau kita masih ingat saat kita SD itu kan ada rautan kan. Kalau pena itu, kalau pensil itu kemudian diraut, dipotong, kemudian ujungnya menjadi tajam, akhirnya itu bisa digunakan untuk menulis. Nah, kata tafsir Al-Misbah, Pak Kuris, kolam itu artinya sesuatu yang
dipotong agar dia itu menjadi runcing. Nah, ini kan sebenarnya seperti analogi saat kebodohan di dalam diri kita, akal-akal yang di situ ignorant, saat kita itu potong akal-akal yang ignorant itu. Jadi ketidaktahuan atau kebodohan dalam diri kita itu kita potong, akhirnya kita mempunyai akal yang tajam. Kita mempunyai pengetahuan karena apa? Karena akal ini siap menampung pengetahuan Tuhan. Nah, di dalam akal yang tajam itu, di dalam akal yang cerdas itu, bahkan kalau dalam filsafat Islam dikatakan akal yang sudah faal, akal yang sudah aktif. Kalau akal kita belum aktif, masih banyak maya-mayanya, masih banyak kebodohan-kebodohan yang di di situ melingkupi, maka akal itu tidak bisa diajarkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan mengajarkan ilmunya itu bil kolam melalui perantaraan akal yang sudah aktif, akal yang sudah siap menerima pengetahuan. Makanya disebut kolam. Allamal insana malam ya'lam. Akal yang sudah aktif itu, akal yang sudah tajam, cerdas itu bisa diajarkan oleh Tuhan malam ya'lam. Segala sesuatu atau disingkapkan segala sesuatu yang belum diketahuinya. Nah, ini kan ada kaitan antara membaca dengan pengetahuan dan kemuliaan. Kemuliaan Tuhan karena Tuhan Maha mengetahui. Manusia juga seperti itu. Manusia kalau ingin mulia, itu harus membuka dirinya pada pengetahuan Tuhan yang maha luas itu. Caranya bagaimana? Yaitu dengan membaca. Dengan membaca itu, akal yang sudah siap, akal yang aktif itu akan menerima pengetahuan dari Tuhan terhadap apapun yang tidak dia ketahui. Akhirnya ada pengetahuan yang hadir. Tetapi hati-hati di ayat ke-6 itu dikatakan kalla innal insana layadhu. Walaupun akalnya cerdas, akalnya itu aktif, dia punya banyak pengetahuan, tapi kecenderungan manusia itu layadhu. Kecenderungan manusia itu adalah mudah melampaui batas. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas dengan pengetahuannya, tidak untuk mencerdaskan dirinya dan masyarakat, justru untuk menipu. Dengan pengetahuannya, dia untuk mengelabui, untuk korupsi dan sebagainya. Ar-ro'ahus dia merasa bisa karena dia melihat dirinya itu merasa bisa, merasa cukup atau merasa mampu. Jadi melalui membaca kita mendapatkan pengetahuan, tapi pengetahuan itu kalau manusia gunakan untuk melampaui batas, karena dia merasa tahu, merasa bisa dengan pengetahuan itu, merasa mampu, maka itulah yang dikecam oleh Tuhan. Hati-hatilah, innal insana layatuko. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ro'ahus karena dia melihat dirinya itu tahu, mampu, dia melihat dirinya itu bisa mengatur dan yang lain-lain itu. Inna ila rabbikar ruj'a, bahwa sesungguhnya ila rabbikar ruj'a, kepada Tuhanlah dia dikembalikan. Nah, ini kan orang-orang yang sudah mulai melampaui batas, dia nggak sadar bahwa ilmu dia itu dari siapa. Bahkan tempat kembali dia itu kepada siapa. Dia nggak sadar. Ini terjadi pada kita sehari-hari kok. Ya Bang Dami ya, teman-teman. Bahwa kita bisa mendapatkan pengetahuan, bahkan self-knowledge, awareness, self-awareness itu. Karena kita menyelidiki, kita membaca. Tapi kalau kita sudah mulai melampaui batas dengan pengetahuan itu, akhirnya menuruti hawa nafsu kita, kita lupa. Kita merasa tahu, merasa mampu. Akhirnya kita nggak kembali kepada Tuhan. Dilanjutkan ayat 9, Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Beritahulah aku yang melarang hamba ketika ia sholat. Nah, dalam diri kita juga gitu, Bang Dami. Kalau kita sudah mulai melampaui batas, itu ada nafsu-nafsu, syaitonia, ada
unsur-unsur setan kita yang menghalang kita untuk sholat, untuk terhubung dengan Tuhan. Makanya ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Nah, kalau teman-teman membaca dari terjemahan Depak itu kayaknya berbeda ya. Saya ambil dari terjemahan Pak Kures karena detail tentang bahasa Arabnya. Ara'aital ladzi yanha. Beritahulah aku yang melarang hamba ketika ia sholat. Jadi dalam diri kita, kalau kita sudah melampaui batas itu, ada diri kita sendiri, nafsu kita, amarah kita, dan diri-diri kita yang lower self itu mencegah kita untuk terhubung lagi dengan Tuhan. Maka kita minta diberitahu, beritahulah aku yang melarang hamba itu ketika sholat. Dan yang ke ayat ke-12, 11 dan 12 dikatakan, Ara'aita in kana 'alal huda. Beritahu juga aku seandainya ia itu berada dalam petunjuk atau mengajak kepada ketakwaan. Jadi ini konteksnya adalah manusia kalau sudah mulai melampaui batas, dia itu pengetahuan itu seolah-olah hilang karena tergoda oleh nafsu, karena tidak bisa menahan syahwat. Makanya melalui puasa kita kan menahan itu semua. Tapi kalau sudah melampaui batas, kita itu cenderung tidak tahu lagi kan. Padahal katanya profesor, katanya orang yang pengetahuannya banyak, tapi karena nafsunya itu sudah melampaui batas, kita itu lupa. Makanya kita minta, Aro'aital ladzi yanha. Beritahulah aku yang melarang hamba ketika ia sholat. Aro'aita in kana 'alal huda. Beritahulah aku seandainya ia berada dalam petunjuk au amara bittaqwa atau mengajak kepada ketakwaan. Kita minta diberitahu, Tuhan kasih tahu aku kalau nafsuku justru menjauhkan kepadamu, melarang aku untuk terus terhubung dengan engkau. Aro'aita ingkana alal huda. Beritahu juga kalau aku berada dalam petunjuk, on the right track gitu kan. Atau au amar bit taqwa, atau juga memerintahkan kepada ketakwaan. Dan ayat ke-13, Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Beritahu aku juga seandainya ia itu mendustakan dan berpaling. Nah, ini pergulatan batin kita. Mulai kita itu dicegah untuk terhubung dengan Tuhan, tapi di satu sisi juga kadang-kadang kita itu mendapatkan petunjuk, kita itu bertakwa, atau kadang-kadang kita juga terjebak dalam mendustakan atau bahkan berpaling dari Tuhan. Alam ya'lam bi annallaha yaro. Kalau kita membaca melalui nama Tuhan, Tuhan itu semua tahu kok kondisi kita. Makanya alam ya'lam. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat semua perbuatan kita itu. Makanya sekali lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca diri termasuk itu harus menyertakan Tuhan. Karena kalau enggak, kita akan terjebak juga. Menganggap diri kita karena di situ ada label ustadz, wah aku udah paling tahu. Di situ ada label kiai, di situ merasa lebih tahu dan sebagainya. Kalau kita tidak standing as awareness, menyertakan Tuhan di situ itu bahaya. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Ayat ke-15. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Jadi Tuhan yang maha tahu itu tidak mungkin bisa dikelabui dari diri kita. Diri kita yang tadi mau mengajak kepada serakah, mau mengajak kepada nafsu hewan, mau mengajak kepada kedurhakaan. Tuhan itu tidak mungkin bisa dikelabui. Makanya harusnya kita sadar bahwa jika kita tidak memberhentikan tadi, memberhentikan nafsu-nafsu kita itu, kebohongan dan kedurhakaan kita itu, maka Tuhan akan mencabut kita. Mencabut apa? Mencabut ilmu-ilmu itu dari ubun-ubun kita. Kalau orang itu pinter, harta terbesar kan ilmunya. Bagaimana kalau ilmu itu sudah dicabut? Hati-hati karena kesombongan, karena kedurhakaan, karena tadi kehadibah, karena kebohongan yang sering kita ciptakan. Keberkahan ilmu kalau sudah dicabut Tuhan itu tidak ada artinya lagi bagi kita.
Jadi ilmu yang tidak berkah, ilmu yang tidak bermanfaat justru akan menyesatkan orang, menyesatkan kita juga. Maka disitulah ubun-ubun para pembohong itu dicabut oleh Tuhan. Ini kalau menurut saya pribadi, Bang Dame, itu kalau orang pinter tapi keberkahan ilmunya dicabut oleh Tuhan itu seperti apa? Ilmunya sudah tidak lagi memberikan manfaat bagi dirinya. Falyad'una dia. Maka saat itulah dia itu memanggil-manggil kelompoknya. Tolong aku, tolong aku. Kalau di sini saya membayangkan kalau dia itu seorang profesor, dia minta tolong dengan kelompoknya para profesor itu. Kalau dia pendakwah, para ustadz, aku kok sudah nggak dapat keberkahan ilmu Al-Quran lagi, dia minta tolong pada kelompoknya juga. Tapi saat itu Tuhan mengatakan sanad uzzabaniyah. Kalau kamu manggil kelompokmu, aku juga ada kok. Aku akan memanggil malaikat Zabaniyah. Nah, nanti kita diskusikan malaikat Zabaniyah itu apa. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali jangan. La tuti'hu, jangan taat kepadanya. Jangan taat kepada diri yang pendusta tadi, diri yang pendurhaka tadi. Wasjud, tetapi sujudlah waqtarib dan mendekatlah kepada Tuhan. Ini kalau saya sedikit rangkum Bang Dami dan teman-teman bahwa manusia sejak diciptakan dari segumpal darah, kemudian dimuliakan oleh Tuhan dengan pengetahuan karena dia itu bisa membaca, dikasih kemampuan Tuhan untuk membaca, membaca apapun, membaca yang di luar segala fenomena atau membaca diri kita agar dia sadar. Kalau dia sadar pada Tuhan, maka dia menyertakan kesadaran Tuhan dalam setiap bacaan apapun. Apalagi sekarang di era digital ya. Tadi saya baru ketemu sama teman bahwa ada yang namanya penyakit edik terhadap game. Jadi kalau ediktif terhadap game itu dia bisa bermain game itu 14 jam. 14 jam tidak berhenti main game. Nah, itu kan seolah-olah bacaan dia terhadap game itu menjadi dirinya kan. Itu bahaya. Menganggap dirinya yang real adalah yang di game itu. Nah, ini permasalahan kita semua karena menghadapi zaman yang serba modern, serba digital ini, kita kalau tidak menyertakan kesadaran Tuhan, Bismi Rabbika, menyertakan nama Tuhan dalam aktivitas membaca kita, maka you are what you read. Kamu adalah apa yang kamu baca. Yang kamu baca itu menjadi dirimu sendiri, itu kan bahaya. Dan ini menyeramkan. Makanya ayat pertama dari surat Al-Alaq ini, Bang Dami, ini kalau menurut saya harus di-highlight. Karena apapun yang kita baca, jika tidak menyertakan nama Tuhan, menyertakan kesadaran Tuhan di dalamnya itu menjadi bahaya. Itu saja dari saya, Bang Damit. Nanti Bang Damit mohon dielaborasi lebih lanjut. Nanti setelah itu kita bisa diskusikan. Silakan, Bang Damit. Terima kasih, Mas Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini terakhir di bulan suci Ramadan tahun ini kita bertadarus. Mudah-mudahan rangkaian tadarus kita dari hari-hari sebelumnya nempel ya, menjadi petunjuk bagi kita. Insya Allah. Dan semoga malam ini kita juga mendapatkan petunjuk yang kita rasakan tersingkap sebagai bukti nyata bagi kita. Salawat dan salam pada Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya melihat surat Al-Alaq ini terbagi dua, Mas Hasan. Ya, terbagi dua. Jadi yang pertama itu ayat 1 sampai 5. Ya, karena memang kalau ayat pertama yang turun itu 1 sampai 5 dulu waktu di Gua Hiro itu. Tadi udah dikasih tahu konteksnya, asbabun nuzulnya.
Jadi ini memang ayat pertama yang turun. 6 ke 19 itu penjelasan kalau tidak membaca dengan nama Rob gitu ya. Jadi melampaui batas. Nah, di sini ada catatan dari Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi juga. Bayangkan ya teman-teman, Nabi Muhammad di Gua Hiro itu, kalau menurut catatan sejarah itu dari usia 25, beliau suka menyendiri di Gua Hiro. 30 hari, 40 hari baru kembali lagi beraktivitas gitu, berbisnis gitu. Lalu masa Ramadan datang lagi. Ramadan itu kan panas terik. Beliau bertapa lagi ke Gua Hiro, usia 26. Masa Ramadan berakhir, beliau bisnis lagi. Balik lagi ke sana Musasam. Kalau dihitung dari usia 25 sampai usia 40, berarti lebih kurang ya. Kita berhitung-hitung dulu. 15 kali Nabi melakukan satu proses kontemplasi. Halwah, tahadus. Jadi betapa matangnya itu batinnya Nabi. Kira-kira. Nah, di usia 40 tahun itu, beliau itu sudah mengalami penyatuan. Ya, kalau dalam konteks yang kita pahami kan Nabi tidak bisa baca tulis, itu juga bisa diperdebatkan. Memang mungkin nggak Nabi nggak bisa baca tulis. Tapi itu juga dipelihara para ulama. Nabi disebut ummi supaya memberi penegasan bahwa Nabi memang bukan baca tulisan. Ya, ya orang awam kan gampangnya gitu. Jadi membacanya bukan tulisan. Sementara sekarang kita membaca tulisan. Nah, yang lebih intelektual Mas Hasan membaca itu membaca fenomena. Fenomena ya. Jadi ini yang umum dulu dari bawah. Lalu membaca dengan akal pikiran. Ya. Filosofi itu kan untuk mengetahui, meneliti melalui akal pikiran. Terus juga kita bisa menggunakan panca indera, gitu. Telinga, mata, hidung, lidah, tangan gitu ya. Itu membaca dari yang biasa-biasa kita. Baca tulisan, membaca lewat panca indera, membaca lewat akal gitu. Ya bisa juga nanti membaca pakai nafsu gitu ya. Nah itu nanti kelewat batas. Tapi di sini, kenapa ini disebut ayat pertama turun? Kalau menurut Ibnu Arabi di sini, Nabi di puncak pertapaannya, di puncak halwah, beliau itu sudah menyatu lebur. Ya udah samadhi gitu loh Mas. Kalau itu samadhi, sehingga Nabi dari kesatuan itu, dari ketunggalan itu, beliau itu turun menjadi makhluk gitu loh. Jadi saya membayangkan Mas Hasan, seorang pembuat game, dia bikin pertunjukan kehidupan, di situ banyak propertis-propertisnya, terus di situ banyak lakon-lakon. Nah, di antara lakon itu ada avatar gitu, ada nabi, ada Muhammad namanya, ada semua nabi lah gitu. Bisa Buddha, bisa Krishna, bisa Lao Tzu gitu. Jadi Tuhan, zat Tuhan itu hadir. Nah, membaca peristiwa. Nah, kalau kita kan selama ini membaca pakai individu, kita pakai mata, pakai telinga, membaca tulisan, terus membaca dengan akal pikiran. Kalau ini enggak, bacalah dengan nama rohmu. Ah, baca dengan kesadaran rohmu, kesadaran nama di situ adalah rohmu. Saya kadang biar orang bisa self inquiry ini masa saya mengalami langsung, baca dengan hatimu karena nggak pernah salah gitu. Jadi setiap apa yang terjadi, baca dari perspektif karena kamu adalah nama itu gitu. Kamu adalah nama itu. Kita lupa nih. Jadi Nabi membaca dengan nama roh yang menciptakan semua ini. Jadi kalau suka kasih analogi ini ingatkan
Kan ada fenomena baca dari sudut pandang baik buruk, nggak kelar-kelar tuh Mas Hasan. Relatif, misalnya fenomena apa gitu, fenomena politik, fenomena korupsi, fenomena perang gitu. Itu fenomena ekonomi, fenomena budaya, sosial, itu nggak kelar-kelar. Dari mana yang benar? Ya dari yang bikin cerita gitu. Jadi saya suka praktek ikro ini langsung tuh Mas. Jadi ada pertunjukan nih kehidupan kita. Relationship loh, aku dihina, aku dikibulin gitu kan. Saya udah baik sama dia gitu ya. Saya bilang dalam setiap pertunjukan selain ada propertisnya, ada jagoan, ada protagonis, ada antagonis, ada pengikut-pengikutnya, ada penonton yang nggak tahu apa-apa, ada naskah sandiwara. Dari sudut pandang jagoan, wah itu bajingan. Dari sudut pandangnya, ini juga lawannya gitu. Penonton itu orang kebanyakan lah. Ya, sudut pandang pemain ini sudut pandang individu, ego, nafsu. Itu nanti yang kelewat batas itu. Sudut pandang penonton kolektif gitu. Orang kebanyakan yang lagi viral gitu kira-kira. Tapi yang orang suka lupa, hei, ini yang bikin cerita siapa ini? Bacalah dengan nama Rob. Yang menciptakan pertunjukan ini, bacalah. Karena kalau dari sudut pandang pemain, zaman Pangeran Diponegoro, dia dianggap pemberontak oleh Belanda. Tapi dari pengikutnya Pangeran Diponegoro, dia pahlawan. Ya, kan lukisannya Raden Saleh itu kan itu. Jadi bagi saya, Mas Hasan, ini sangat menolong. Jadi 5 ayat ini aja kita tahu hakikatnya. Udah deh, kelar hidup sudah. Maksudnya itu, udah bisa kita menjalani hidup nih. Asal tahu membaca dengan nama Rob. Asal tahu, itu yang penting. Apapun. Karena membaca dengan nama Rob bukan membaca dengan benar salah. Bukan. Ini yang bikin skenario, maksudnya apa nih? Itu pasti benar. Jadi satu baris itu biasanya kalau saya berbagi tentang ini, satu baris itu diulas dulu sampai clear. Nah, supaya bisa membaca dengan nama Rob, kita telusuri dulu dari bawah lagi Mas Sasa. Saya ada level body, ada jiwa, jiwa itu juga ada pikiran, ada perasaan, gitu kan, ada memori, imajinasi, ada kehendak gitu ya. Masuk lagi ke dalam lagi. Ada akal kontemplatif. Kemarin kan sudah kita bahas teman-teman. Animal soul, satanic soul, angelic, angelic soul. Jadi kalau kita mau membaca dengan nama roh, nggak bisa, nggak harus hening. Makanya Nabi dari usia 25 sampai usia 40 baru beliau bisa membaca dari nama roh. Yang menciptakan semua pertunjukan ini. Jadi dengan bahasa ininya Mas Hasan, siapapun kalau sudah bisa membaca dari kacamata sutradara, COVID ini sebetulnya apa konspirasi atau beneran ada nih? Itu kan itu semua pakai WHO juga bingung gimana gitu. Jadi sekarang ini penting banget kita membaca dengan nama roh. Saya praktekin tuh Mas Hasan. 3 bulan pertama orang nanya sana sini. Kalau kita lihat berita tambah bingung kita. Tambah khawatir, tambah takut. Bingung. Nggak, siapa nih yang mau gue percaya nih? Saintis juga bingung. Satu-satunya cara apa? Nah, ingat nih Ikro ini. Bertapa di ke Gua Hiro gitu. Bertapa di Gua Hiro. Bacalah dengan nama roh. Jadi bukan sekedar supaya, oh ini kutukan, ini ada hikmahnya. Nggak langsung ke situ dulu. Jadi ini membaca dari ketinggian.
membaca dari helikopter view, membaca dari perspektif ketunggalan metafisik. Yang di diri kita semua, karena kalau nama rohmu, rohnya kita itu semua bicara, itu pasti bisa melihat orkestra yang satu kesatuan. Saya menekankan bagian ini, Mas Hasan. Tadi kan udah dibuat detail. Karena kalau ini tidak paham, nggak dapat nih. Kalau sudah paham membaca dengan nama roh yang menciptakan, mengekspresikan, mentajalikan semua ini, seluruh Quran cara bacanya gitu. Makanya ini ayat pertama. Bahkan bukan cuma membaca mushaf Al-Quran, membaca kitab Bhagavad Gita, Dhammapada, Tao Te Ching, Kabbalah, Serat Centini gitu ya, Upanishad, khusus Al-Hikam, Matsah, itu membaca dengan nama roh gitu. Iya nggak Mas Hasan? Jadi kita juga selama tadarus ini mutar ke sana ke sini balik lagi ke cahaya kolbu ya kan? Ya kan? Karena kalau kita tidak mem- membaca dari cahaya kolbu, cahaya rohani, cahaya nama Tuhan, nama roh, itu jadi ribet. Satu ayat bisa beda pendapat tuh. Surat Al-Maidah ayat berapa itu udah lupa tuh urusan pilkada ribet jadinya gara-gara karena masih membaca belum membaca dengan kepentingan sudut pandang tertentu, ya kan? Sekarang aja setelah kita belajar ada jiwa hewani, jiwa malek, jiwa satanik, jiwa malaikat. Jiwa malaikat saja nggak tangguh. Malaikat kan diwakili oleh akal dewasa, akal yang tajam. Karena malaikat nggak tahu kenapa ada Adam gitu loh. Malaikat nggak paham awal-awal wal akhir gitu. Dia orang suci sekaligus bejat gitu. Itu malaikat nggak paham tuh. Akal nggak bisa paham tuh. Kok bisa ya Nabi Khidir membunuh anak gitu misalnya gitu. Jadi ini teman-teman saya agak lama di bagian yang ini. Karena sekali kita bisa mengerti, membuktikan, membaca dengan nama roh yang menciptakan semuanya. Insya Allah kita akan keranjingan membaca. Baik yang tertulis dalam itu mushaf, ya ayat kauniyah, kauliyah gitu ya, fenomena, bahkan kitab suci manapun. Jadi kita Iqra Bismi Rabb ini kayak kayak kuncinya gitu. Kodenya di situ. Diulangi lagi, bacalah Tuhanmu. Ya, Iqra warubukal akram. Tuhanmu itu maha pemurah, maha mulia. Jadi kita dikasih sakit, baca Tuhan itu mulia loh. Kamu dikasih sakit lah gitu. Dikasih bangkrut, dikasih hinaan menurut. Baca dengan nama Rabbmu nanti kamu lihat. Tuhan mau meninggikan derajat. Ya kan? Iqra warabukal akram. Ya tadi kholaqal insana min alaq. Nah, ini mulai di karena begitu kita menjadi makhluk, menjadi berbadan, tapi tetap bisa membaca dengan kesadaran rohani. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan kalam, bicara dari situ. Allamal insana malam. Ini kan insan bukan anas kan? Yang mengajarkan insan apa yang dia nggak tahu. Itu sahabat-sahabat. Jadi begitu di sini, ya kalau bagian kedua ini sudah membaca dengan tidak dengan nama roh. Sekali-kali sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ini membaca dengan hawa nafsu. Dia merasa cukup, dia merasa dia pintar gitu ya.
Jadi kalau kita membaca dengan nama Rob, itu tidak mungkin kita merasa pintar. Oh, yang membaca Tuhan kok. Dan untuk bisa membaca dengan nama Rob itu pasti ada kejujuran, humility, kosong dulu. Makanya Nabi itu ummi, pure. Nggak ada referensi lain-lain dulu. Ya kan? Dia merasa cukup. Nah, orang-orang begitu sungguh hanya kepada Tuhan tempat kembalimu gitu. Ya, dan seterusnya. Bagaimana? Nah, ini detail-detailnya nih. Orang yang melarang tuh apa? Orang yang sholat itu kan, sholat itu kan mau kok saya mau membaca dengan nama Rob gitu. Tapi kok dilarang-larang pakai akal aja, pakai nafsu aja, pakai kepentingan politik, pakai kepentingan kelompok kita. Gimana pendapatmu tentang orang yang begitu? Bagaimana pendapatmu jika dia berada di atas kebenaran dan gitu-gitu ya? Ya. Atau dia menyuruh kepada ketakwaannya. Au au amaro bit takwa gitu ya. Jadi, nah, kalau kita kaitkan dengan puasa, orang yang bisa membaca itu ya orang yang sudah takwa, alert. Nah, bagaimana pendapatmu jika dia itu mendustakan dan berpaling gitu-gitu? Itu detailnya. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala sesuatu? Jadi sang sutradara, kesadaran yang tunggal, yang ada di diri kita semua di seluruh semesta ini, tahu semua itu. Sekali-kali tiga, tidak sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian. Nah, ini orang-orang yang melampaui batas itu akan tersiksa sendiri. Makanya banyak profesor, doktor, ketika dia belum bisa membaca dengan nama roh, itu gelisah dia. Ya kan? Terjebak sendiri. Ini teman-teman saya ingin sangat tekankan ini. Bahkan saya bilang sama Mas Hasan, harusnya nih ya orang belajar Al-Quran, ini dikasih tahu dulu apa itu ikro. Yang sebenarnya. Ikro itu sebetulnya membaca dengan perspektif rohani gitu. Ya, ini detail-detailnya nih teman-teman sekali. Kalau kita tidak bisa membaca dengan nama. Nah, selama teman-teman membaca diri, tubuh kita, fenomena alam, relationship, fenomena digital, bacalah dengan nama roh. Jadi kalau akal yang membaca pasti ada dualitas. Hukumnya sebab akibat, logika. Logika bingung tuh. Kenapa ya banyak korupsi itu? Logika bingung itu. Dia bisa jawab tapi nggak utuh gitu. Tapi kalau membaca dengan nama roh itu berlapis-lapis. Dia bisa lihat dengan terang benderang. Jadi ini kalau sudah diajarkan kepada anak muda masa saya membaca dengan nama roh. Dia bisa riset sendiri. Dia bisa berdialog dengan Tuhan. Allah mengajari kamu apa yang kamu tidak tahu. Jadi tugasnya guru membantu murid itu bisa membaca dengan nama roh. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan malam ini nih yang hadir di sini jadi terinspirasi nih. Biar bisa belajar ikro gitu. Kan suka itu. Nih, Bang Nami ngajarin apa tuh? Ikro. Wih, anak saya juga ikro, ikro satu ikro. Bukan itu. Bukan itu. Ini kita ajak ke konteks dengan ini. Jadi, aduh, gimana mengatakan? Betapa bahagianya kalau kita bisa kacamata ilahi gitu loh. Kita boleh pakai kacamata roh, nama roh. Kan jadi bening. Kalau di sifat kehidupan kan pasti ada dualitas, baik buruk, siang malam. Kira-kira gitu teman-teman. Jadi kalau analogi sederhana tadi, kehidupan ini pertunjukan, ada protagonis, kalau zaman Fir'aun, antagonisnya Fir'aun, protagonisnya Musa, ada pengikut-pengikutnya.
Tapi yang orang suka lupa, sutradara yang bikin ceritanya. Jadi kisah Musa satu fragmen, kisah Ibrahim, kisah David, di semua belahan. Thank you, Mas Hasan. Ya, terima kasih Bang Silakan. Dami. Hmm. Alhamdulillah penjelasannya makin jelas, makin clear. Kalau saya membayangkan gini Bang Dami ya, kenapa Nabi itu ummi? Nabi itu tidak membaca dan menulis, tidak bisa membaca dan menulis karena ini saya bayangkan kalau dari kecil kita dibiasakan itu melihat segala sesuatu dengan pengalaman kita karena kita kosong dulu gitu. Ummi itu kan artinya kita kosong dulu, Iya, pure gitu kan, murni batin kita sehingga melihat segala sesuatu ya apa adanya kan gitu. apa ada. Betul. Tetapi menjadi masalah kan gini Bang Dame. Sejak PAUD kita itu sudah dijejali dengan pengetahuan-pengetahuan gitu loh. Ya kan? Bahwa yang benar ini syariat itu harus begini, ini dogma begini, ini semua itu kayak kayak membuat pikiran kita itu penuh dengan pengetahuan-pengetahuan atau kita sebut sebagai kacamata-kacamata. Sudut Iya, pandang ya. betul, kacamata masyarakat begini, kacamata kalau relationship begini, kacamata syariat begini, kacamata dogma begini. Sehingga kita nggak punya itu namanya cara membaca dengan nama Tuhan. Nama Tuhan ya, kalau kita ummikan batin kita, kita piorkan batin kita kosongkan batin kita, itu kan syaratnya kita bisa membaca dengan nama Tuhan. Tapi kalau belum-belum sudah dikasih referensi duluan itu Bang Nami. Sudah Iya. didogma duluan bahwa cara yang benar, baca yang benar itu seperti ini. Sudah diarahkan duluan. Ini kan agak sulit Bang Nami. Lagi-lagi kita terjebak pada cara membaca yang sudah ditentukan. Menurut masyarakat yang benar begini. Menurut keluarga saya yang benar begini. Sudah menurut gue akhirnya. Membaca itu bukan atas nama Tuhan lagi, bukan atas sudut pandang kebeningan hati lagi. Betul. Nah, bagaimana pendidikan yang sekarang itu membuat kita tambah sadar, Bang Dami, kalau seperti itu caranya, kan? Iya, betul. Makanya saya saya sering teman-teman saya sering diskusi sama Bang Dami bahwa dari kecil itu sebenarnya bisa loh kita disadarkan, diajarkan tentang kesadaran Tuhan atau membaca dengan nama Tuhan atau membaca dengan perspektif Tuhan, perspektif Iya. kesadaran Tuhan itu bisa. Sebelum kita makin mengeras nih pengetahuannya nih, collective consciousness dari semua Betul. dari masyarakat itu tuh mengkristal dalam diri kita akhirnya ya melihat segala sesuatu ya sebagaimana sudut pandang yang sudah dikasih ke kita. Mas Hasan, saya potong dikit. Ya, ya, silakan. Kalau kita setia, bagaimana Nabi belajar, itu kan bimbingan Allah kepada Nabi kalau dalam konteks sejarah itu. Diajarin Iqra dulu kan. Mm-mm. Karena misalnya selama ini pengalaman kita, kita nggak salahkan 100% karena diajarin secara turun-temurun. Ya kalau nggak sholat dosa gitu. Jadi fokus ke situ. Kita nggak tahu tuh. Akhirnya kan jadi sudut pandang kebenarannya itu yang relatif. Mm. Kita jadi lupa membaca dengan nama roh. Padahal begitu kita bisa membaca dengan nama roh, melihat peristiwa dengan nama roh, memahami peristiwa dengan nama roh. Nanti dalam konteks Fatihah, berbuat dengan nama Allah. Kan gitu, Bismillah. Akhirnya kan jadi sampai tua terkontaminasi. Jadi nggak bisa. Bahkan membaca sekedar teks menerjemahkan, belum bisa membaca dengan nama Allah. Iya. Kalau kuncinya kan membaca dengan nama Allah, Allah akan mengajari kamu apa yang kamu tidak tahu. Kebayang nggak tiba-tiba kita bisa dapat bimbingan. Nah, di sini kan ini yang melampaui batas. Kita udah pernah ngalamin membaca dengan nama roh. Ada lagi yang narik-narik tuh sudut pandang nafsu, sudut pandang Ya. kepentingan dia. Ini gimana mengembalikannya kan gitu. Nah, puasa Ramadan ini, kenapa ada puasa Ramadan?
Nabi pingin kita, ini versi yang saya pahami, agar kita bisa mencicipi bagaimana Nabi membaca. Kembali murni lagi kan dengan puasa. Mm. Sehingga kita bisa nuzulul Quran, dapat Lailatul Qadar. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab itu tidak ada keraguan di dalam. Jadi siapapun yang sudah bisa membaca dengan nama roh, enggak ada keraguan. Clear seeing. Fenomena apa? Kalau detail-detail, oh datanya begitu kan detail-detail. Tapi Mm. kadang saya sampaikan gini mas, membaca dari keheningan, keheningan hati, kebeningan hati. Pakai cahaya, pakai lampu sorot kita gitu. Dan kita kalau ke hutan gelap kan, kita punya cahaya gitu loh. Kalau nggak pakai cahaya, gimana kita melihat peristiwa gitu, melihat itu. Nah, kita melihat dengan cahaya nih, cahaya Tuhan. Sehingga kita tahu nih, semut lewat aja kelihatan. Ini sangat fundamental loh Mas Hasan. Sangat fundamental. Fondasi. Ikro. Kalau cahayanya dari dalam itu kan kita nggak bergantung pada cahaya di luar ya Bang Amin. Betul. Iya. Betul banget. Selama ini ilmu itu kan datangnya dari luar sehingga kita kalau nggak tahu itu bergantung pada tanya siapa gitu kan, atau cari referensi di mana, atau buka Google dulu. Karena apa? Cahaya itu datangnya dari luar, pengetahuan itu datangnya dari luar. Coba kalau kita dari dalam itu sudah cahaya itu muncul, sudah bahkan kita menggunakan cahaya itu untuk membaca, untuk melihat segala sesuatu. Nah, di situ ya nggak ada istilahnya tidak tahu, Bang Damin. Makanya alamal insan malam ya'lam. Tuhan Malam itu akan, ya kelam. iya, Tuhan akan mengajarkan manusia itu. Yang mengajarkan pasti dari dalam. Apa yang kita tidak tahu. Bukan malah apa yang kita tidak kita tahu itu cari di Mbah Google gitu kan. Bukan. Itu luar biasa Ya, sih. Nah, ini PR kita semua sih, Bang Nami. ya. Menurut saya ini juga saya saya alami sendiri, Bang Dami. Dulu saya bertahun-tahun belajar Quran. Saya merasakan ada perbedaannya kok. Ketika stop kita baca banyak hal, tapi justru kita hening dulu yang penting. Hening dulu dengan batin yang benar-benar silent. Kemudian tiba-tiba saat kita disentuh juga orang-orang yang sudah mengalami realisasi secara spiritual itu, melihat segala sesuatu kok tiba-tiba ada semacam clear seeing itu. Clear Iya, sih. Ya, iya. ya. Tiba-tiba Bukan ada, positive thinking ya. Bukan positive bukan. thinking. Ya tadi, Clear sih. alamal insan malam ya alam. Tiba-tiba ketidaktahuan kita itu disingkap oleh Tuhan dan dikasihkan inspirasi atau aspirasi untuk kita makin tahu, makin tahu. Itu yang saya alami ya. Makanya kenapa banyak tafsir, kenapa banyak ini karena cara pandangnya beda-beda. Tapi ya itu nggak apa-apa sebagai kekayaan pengetahuan ya. Tapi sekali lagi kalau menurut saya Iqra bismi rabbikal ladzi itu menjadi fondasi bahwa membaca apapun, membaca tulisan, fenomena atau membaca masalah atau membaca kondisi batin kita, kalau tidak melibatkan Tuhan di situ, kalau tidak menggunakan perspektif Tuhan di situ, pasti keliru, kok. Pasti keliru, pasti salah Coba, dan kita coba, terjebak pada permainan nafsu itu. Ya, silakan. coba itu teksnya itu kan gitu mas. Ikro bismillah. Jadi saya menulis dengan pulpen gitu. Jadi ini yang membaca bukan damai gitu. Bukan pikiran. Ini yang membaca nama roh. Nah, berarti kan di sini mau nggak mau kalau kita mau mengenalkan perspektif ini, Mas Hasan, kita perlu mengajak juga mengenal diri kan Betul, sebagai introduction. Membaca dengan mata begini, membaca dengan akal begini, membaca dengan kepentingan nafsu begini.
Nah, membaca dengan nama Rob ini begini karena you are the name. Harus dikasih tahu itu. Iya, betul. Dan sedikit lagi Bang Dami tadi yang saya katakan, pena Tuhan, kolam, pena Tuhan itu sebenarnya hati kita itu pena Tuhan. Karena dengan hati itu kan kayak dituliskan gitu loh. Maksudnya ini seperti ini. Pena Tuhan juga bisa eh, manifest itu sebagai pikiran tadi. Akal faal kalau dalam bahasa filsafat Islam kan. Halo, suaraku kedengaran Bang Nami? Putus-putus ya suaranya. Putus-putus. Oke, udah stabil. Ini ada pertanyaan dari Silmi nih. Ya, oke. Oke, sebelum sebelum tadi saya lanjutkan lagi bahwa yang namanya pena kita diajarkan dengan pena Tuhan itu adalah kalau Pak Kures menjelaskan namanya pena itu adalah eh, sesuatu yang awalnya tumpul itu diruncingkan, begitu pikiran kita atau hati kita kita heningkan, itu kan pikiran menjadi runcing, menjadi clear, hati menjadi Tajam, tajam, iya tajam, tajam. betul. Hati itu menjadi tajam juga dan hati yang tajam, pikiran yang tajam itu sebenarnya menjadi pena Tuhan untuk mengalirkan ilmu-ilmunya. Yang tadi tadi saya jelaskan seperti itu. Makanya kita harus jaga nih pena hati kita, pena pikiran kita dari segala sesuatu yang membuat kita tumpul. Ya tadi, hawa nafsu itu kan membuat kita tumpul. Iya kan? Tipu daya setan yang kita tidak sadar itu bisa membuat tumpul juga hati kita. Makanya tidak tajam. Kalau hati itu tajam, terus pikiran itu tajam, tajam membedakan Bang Nami. Itu itu bisa menjadi pengaliran ilmu Tuhan sehingga pengetahuan yang kita tidak tahu akhirnya disingkapkan. Jadi alamal insan malam ya'lam. Segala sesuatu yang tidak kita tahu akhirnya kita menjadi tahu. Itu Bang Nami. Ada pertanyaan dari Mbak Silmi saya bacakan ya Bang. Saya menganalogikan kehidupan manusia itu seperti turunnya Adam dari surga ke bumi. Dari kesadaran oneness ke dualitas. Tapi nantinya ada pencarian seperti Ibrahim. Bila Allah izinkan akan sampai pada surrender in peace seperti Ismail. Kemudian kelahiran spiritualitas Isa dan Muhammad. Nah, itu sharing dari Mbak Silmi. Gimana Bang Nami? Kan memang kita ini Adam kan, atau turunan Adam. Kita adalah image of God kan, khalifah. Manusia insan itu kan khalifah. Jadi tadi saya bilang Tuhan ketika dia turun ke bumi, ya jadi khalifah, jadi Adam dari kesadaran oneness ke dualitas. Nah, nanti ada pencarian ini kisah Ibrahim, ya kan? Bila diizinkan akan sampai pada surrender, ya, Ismail, kemudian kelahiran spiritual dan Muhammad. Nah ini betul. Jadi kalau dari sisi hakikat, dari perspektif ketunggalan, semua cerita-cerita dari nabi-nabi itu ada dalam rohani kita kan, dalam rohani itu gitu loh, dari roh itu yang ditulis Ibnu Arabi dalam Fusus Al-Hikam kan itu sebenarnya perspektif spiritual. Jadi makanya sahabat-sahabat penting sekali betul-betul clear dulu nih dengan satu ayat ini dulu ya, memaknainya, mempraktekkannya, menghatamkannya. Nah, itu kira-kira ya kan. Jadi makna khatam itu jadi berbeda. Gitu Mas Hasan. Ya, terima kasih Bang Nami. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya,
Ini ada pertanyaan lagi Bang Dame dari Mbak Mita Hanifah. Bang Dame, Mas Hasan, saya belum ngerti bedanya pakai kacamata rob dan mencari hikmah. Saya kira kalau melihat segala sesuatu dengan kacamata rob, kita akan berujung ke sesuatu yang positif saja. Misalnya ditipu orang, oh ya berarti saya diingatkan bahwa saya selama ini terlalu melekat dengan materi. Begitu bukan ya, Bang? Ya, ini akhirnya kan kita kembali kepada tahapan-tahapan dulu nih, Mbak Mita. Jadi tadi saya mencatat ini perlu ada pengantar nih. Apa maksudnya membaca dengan nama roh? Ya kan? Karena orang membaca dengan panca indera kan gitu. Membaca batin kita, membaca diri gitu ya. Di diri kita itu juga kita mulai melihat derajat-derajat diri kita. Sampai kita menyadari diri kita yang hakiki gitu. Nah, diri kita yang hakiki itu apa? Di mana kita, saat apa kita menyadari, menemukan diri yang hakiki? Saat hening gitu. Itu makanya Nabi prakteknya juga bertapa di Gua Hiro. Dari keheningan itulah di situ aku sejati, sang kesadaran, sang tunggal itu. Udah clear nih. I know myself, I know God gitu kan. Man arofa nafsahu pakot arofa rofa. Baru begitu kita buka panca indera ini kita jadi membaca apapun dari nama roh yang sudah kita kenali. Kalau nama roh yang membaca bukan baik buruk lagi. Semuanya itu Rabbul Alamin. Gunung meletus. Bukan dilihat buruk lagi. Emang itu sistem semesta gitu. Analogi tadi itu bagus banget Mbak Mita. Memudahkan. Ketika ada pembunuhan, ada adegan marah gitu di pertunjukan itu. Toprak lah gitu misalnya. Atau sandiwara. Marahnya kejam di situ. Kalau dari sudut pandang penonton, si penjahat itu disebut kejam, jahat. Tapi dari skrip kan dia menjalankan skrip. Jadi sudut pandang sutradara dengan sudut pandang penonton kan beda. Sudut pandang pemain, sudut pandang perspektif nama Rob itu dari sutradara. Dia sama mengapresiasi jagoan dengan penjahat. Kan kayak Joker misalnya kan. Joker itu kan jahat di adegan itu. Tapi dari perannya dia bagus dapat award dia, Grammy Award gitu. Nah, itu maksudnya. Nah, ini lagi-lagi karena kita di panggung, gimana caranya kita bisa melihat dari kacamata sutradara? Ya puasa dulu, pertama puasain dulu nih si berisik dalam diri komentator yang melampaui batas itu. Makanya kan ada kaitannya puasa Ramadan. Kalau Nabi kan zaman Ramadan dulu itu bukan berpuasa, bertapa, retreat, Ya, menyendiri. Tapi Nabi tahu nggak semua bisa bertapa ke gua. Dikasihlah satu disiplin. Yang penting batinnya gua. Hebat loh itu. Zaman sekarang, wah ke gua, tapi bawa HP berisik gitu, nonton TikTok di situ. Ya nggak masuk gua. Gitu, nggak bisa. Jadi makanya kan supaya kita bisa membaca dengan nama Rob, mau tidak mau mengenal diri. Nggak bisa nggak. Itu yang saya bilang ya masalah diskusi kita. Sejak muda ini ilmu paling penting. iya. Tapi Bang Dame, ironisnya ketika ilmu agama itu justru tidak dianggap penting. Karena ilmu agama Hmm, yang selama ini dimasuk dalam pikiran banyak orang itu dogma saja, pikir, bukan kesadaran. Jadi yang diajarkan ini tentang who am I, kesadaran. Who am I itu penting. betul, Fondasi itu. betul. Supaya dia bisa ikro, bismirab, bisa self-inquiry. Kasarnya nih teman-teman, bahasa full.
Kalau kita belum bisa membaca dengan nama roh, apapun pengetahuan kita itu tidak ada nilai. Salah itu. Salah, sia-sia. Iya, Itu numpuk-numpuk aja itu. Makanya kan dibahas di sini ayat 6-nya, kelewat batas gitu kan. iya, Jadi bisa saja orang itu di suku Baduy, di Afrika, dia bisa membaca dengan nama roh. mm, Bisa. Dia tidak tahu terminologi Google, bahasa Inggris, nggak tahu dia. Tapi dia bisa membaca dengan nama roh. Selamat dia. iya, iya, betul. Ini yang sebetulnya Mas Hasan yang Iya, ditekankan ya di pendidikan ya yang madrasah tuna guru mau menekankan ini karena di sekolah-sekolah ini gak dianggap penting sehingga begitu masa tua masa kerja ya stres jadi karena tidak bisa membaca dengan nama roh. betul. Oh Ada saya itu Bang Dame. diputus. eh, Ada tuh orang tua teman saya itu, dia nggak bisa masuk ke sekolah negeri itu stresnya minta ampun. Tapi begitu disodori belajar agama, ngapain belajar agama? Tapi ya memang karena mungkin nggak tahu pentingnya agama yang selama ini dianut atau dijalani. Padahal kalau kita mulai sadar ya, belajar ini tuh justru paling utama, paling penting. Belajar yang lain itu ini kok bisa bisa dipelajari sambil lalu. Tapi kalau belajar tentang kita itu sadar pada Tuhan, itu kalau kata Nabi itu sampai seumur hidup, sampai kita itu ke liang lahat. Kalau kita belajar tentang dunia kita kan, paling sampai pensiun juga selesai kita kok. Masa-masa tua juga udah selesai kok. Tapi kalau belajar mengenal diri itu ya nggak ada pensiunnya, nggak ada selesainya bahkan. Kecuali kita udah sampai. Nah, udah sampai ini ya, yang penting ini ya, bisa membaca segala sesuatu dengan nama Tuhan itu luar biasa. Malah boleh dibilang kita gagal jadi manusia kalau kita nggak bisa membaca dengan nama Tuhan. Betul Bang Dame. Pak Hasan, Bang Dame, Ya, mau ya silakan. izin Ya sharing. silakan Pak Adri. Ya, Kalau saya berkaca dari kehidupan saya sendiri lah gitu ya. Sepertinya memang saya membayangkan alangkah jauhnya gitu. Seandainya dari kecil kita itu sudah bisa membaca dengan atas nama Rob itu gitu. Artinya berarti tentunya pasti ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh sebelum kita bisa membaca atas nama Rob itu tadi. Saya sendiri merasakan, saya bisa mulai memahami gitu fenomena-fenomena ini dari kacamata yang berbeda dari kacamata yang selama ini saya anggap benar dan salah itu menjadi pandangan yang berbeda gitu. Oh ini tuh sebenarnya. Itu setelah saya mengalami banyak pengalaman hidup yang bermacam-macam dan bertubi-tubi gitu. Jadi saya membayangkan seandainya dari sejak kecil seseorang itu sudah digali untuk sadar gitu. Rasanya kok saya mencoba itu ke anak-anak saya terutama. Begitu saya mendapatkan pelajaran dari Bang Dame, Pak Hasan, atau guru-guru saya lainnya. Saya mencoba menyampaikan apa yang saya tangkap itu ke anak-anak saya dengan harapan mereka mulai sadar gitu bahwa yang penting adalah who am I itu gitu. ya, Tapi betul. ternyata responsnya itu kadang-kadang nggak sesuai harapan gitu. Kok ternyata cuek-cuek aja ya mereka ya. Begitu saya tanya, paham nggak apa yang Bapak maksud? Enggak katanya. Jadi memang makanya saya pikir manusia itu ada tahap-tahap pendewasaannya sampai mencapai titik di mana dia bisa mulai membaca dengan nama Rob itu Rob, tadi gitu.
Itu yang saya rasakan sih Bang. Nah, mohon mohon apa pendapat dari apa yang saya alami ini. Terima kasih Bang Damai Pasar. Pak Adri, terima kasih. Saya di Ramadan ini kan mengajar di dua sekolah, sekolah bagus, Pak Adri ya, sekolah internasional lah. Saya coba share sedikit tentang yang kita bahas di sini itu anak muda. Memang di sekolah nggak dibahas Pak Adri. Itu sebabnya ya, ini kita suka diskusi Pak Adri sama Mas Hasan. Penting banget memang guru yang udah sadar itu Pak Adri. Kita orang tua kan sekarang juga sedang belajar. Setidaknya kita udah mulai mencicipi lah sedikit-sedikit. Tapi kita kan masih suka keliru. Paling tidak kita menemani anak-anak itu dan memberitahu. Dan kita temani agar dia ketemu seorang guru gitu. The real guru. Guru itu kan pembawa cahaya dalam kegelapan. Jadi saya bahkan kadang ngomong gini di perenungan saya Pak Tri. Nggak perlu bangunan sekolah yang menteren akun. Asal kita ketemu guru yang udah sadar aja. Dia tahu bagaimana menemani kita. Dan dia akan membuat kita bisa menemukan cahaya dalam diri kita. Dan bagaimana berperan di kehidupan. Itu yang esensial. Jadi bertemu guru itu penting. Karena kita belum tahu. Jarang. Langka banget ada yang bisa ketemu sang guru dalam dirinya. Nah, sekolah-sekolah yang ada selama ini nggak menekankan ini. Jadi yang kita lakukan ini juga Pak Tri dalam rangka itu. Kita taruh di YouTube, terus bikin Instagram, karena era sekarang kan. Tapi di sekolah-sekolah formal itu ada guru agama, kata pengajar, tapi dia belum tahu substansinya ini susah juga Pak Atri. Ya, nah Pak Atri cerita dari pengalaman pribadi lama-lama kan berjalan juga gitu. Nah, kalau apakah bisa dikenalkan dari kecil? Bisa Pak, tapi yang mengajarkan itu yang sadar gitu. Dibacakan cerita-cerita Al-Quran itu pasti dahsyat Pak. Ya kan Quran kan pakai bahasa cerita, Bhagavad Gita, tapi yang menerangkan itu yang sadar gitu. Oke, sekaligus ini Bang, pertanyaan dari Mbak Mita Hanifah ini. Terakhir ya, karena udah jam 11.30. Tapi Ustadz Hasan, pelajaran agama yang seperti ini jarang banget. Saya dulu di pesantren sama sekali nggak ada ngajarin kalau saya ini roh. Memang Mbak Mita, bukan hanya Mbak Mita, saya juga seperti itu kan Bang. Saya di pesantren lama, cuma ya yang diajari ya fikih, hukum-hukum, terus kemudian tauhid, dan tauhidnya pun sebenarnya ya kita tahu sendiri mengajarkan tentang Allah tuh ya lebih pada konsep. Nggak ada salahnya dengan itu, tapi kan kalau kita terjebak di situ nggak ada pengalaman langsung dengan diri kita, itu yang memang sulit Bang. Jadi pengajaran agama itu tidak untuk meneliti diri kita sendiri, dan konsep itu benar-benar hadir dalam diri kita gitu loh. Akhirnya ya aku sama agama, aku sama Tuhan itu selalu berjarak terus. Kalau sudah diajarkan aku ini roh gitu kan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Bagaimana kamu merasakan dirimu itu hadir roh itu. Nah, itu yang sebenarnya dahsyat. Dan memang yang tadi nyambung Pak Adri itu harus ada tahap-tahapannya juga ya, Bang. Karena untuk anak-anak mungkin cara menyampaikannya dengan cerita. Untuk orang yang dewasa, sedikit dewasa mungkin sudah mulai latihan berpikir, latihan logika, filosofi di situ. Agar tadi loh yang saya katakan kolamnya itu atau penanya itu tajam. Kalau penanya tidak tajam, hatinya nanti kalau sudah mulai besar itu dikasih yang namanya bagaimana kesadaran kolbu. Kita pelajari cahaya kolbu. Bukan hanya pikiran yang tajam, pena pikiran itu yang tajam, tapi pena hati juga harus dipertajam biar siap menerima pengetahuan-pengetahuan dari Tuhan.
Allamal insana malam ya'lam. Nggak bisa, kalau menurut saya, pengalaman saya sependek pengalaman saya Bang Dame, itu tiba-tiba langsung disadarkan you you are God gitu kan. Kamu ada roh. Nggak bisa Pak Adri. Dan itu mungkin bisa langsung kecuali orang-orang yang memang sudah uh, enlightened, sudah mengalami kesadaran Tuhan, sudah mengalami ya spiritual awakening dengan kekuatan Tuhan itu melalui beliau. Tapi kalau untuk Patri, pendidikan, menurut aku ada tahapnya. ya Silakan Bang. pasti. Patri, sebetulnya kalau teman-teman di sini membuka tema-tema dialog Maya yang di YouTube, itu perlu ditonton tuh, bila perlu 10 kali gitu. Ada cahaya akal, itu detail tuh teman-teman. Kayak Hmm. ya kita ulang lagi, karena kita kan dulu udah nggak diajarkan begitu. Jadi ada cahaya akal gitu ya. Gimana kok akal itu disebut cahaya gitu, ada cahaya kolbu gitu. Nah, alhamdulillah dengan era digital ini kita bisa taruh aja tuh di etalase gitu kan. Ya, bagi mereka yang mencari sudah ada sumbernya gitu. Nah, nanti kalau misalnya bagaimana prakteknya, itu penting juga tuh peran seorang guru Ya, menemaninya dalam proses meneliti itu kan. ya, Nah, sampai sampai puncaknya nanti kita bisa bertemu ya ya, guru segala guru di dalam itu. Itu yang Setuju, disebut membaca dengan nama roh. Tapi harus kita mulai, Pak. setuju Bang. Nah, harus Seperti dimulai gitu. seperti halnya saya. Saya begitu saya mencari sebenarnya jalan lurus itu, nah, istilahnya jalan lurus itu ya Bang. Saya Hmm. nyangkutnya malah di Bang Dame dan Pak Hasan gitu. Hmm. Mungkin orang-orang lain dengan fasilitas online yang sama, nyangkutnya mungkin di tempat yang lain gitu. Artinya apa yang menjadi dasar pengalaman yang sudah kita alami itulah yang menyebabkan kita nyangkut di mana gitu. Begitu penjelasan dan pembahasannya ini sepertinya sehati dan jalan yang ini yang saya anggap sebagai pengantar untuk mencapai itu. Saya nyangkut di sini gitu Bang, bukan nyangkut di Bang ABCD yang lain atau Pak ABCD yang lain. Saya merasa nyaman di sini jadinya gitu, karena ya ini saya menemukan apa yang saya cari. Tapi kalau saya mendengarkan Bang Dame dan Pak Hasan mungkin 20 tahun yang lalu gitu, mungkin saya masih, aduh apa sih ini gitu ya. Terlalu berat maksudnya. Wah, berat banget ini, nggak bisa nih, nggak nyampe gitu kan. Tapi karena saya sudah mulai merasa ya, saya ingin mencari sesuatu, saya merasa ada jalan yang harus saya tempuh untuk mencapai itu. Maka saya mendengarkan apa yang dijelaskan Bang Damai dan Pak Hasan ini sesuatu yang wow gitu. Sesuatu yang membuat saya menjadi ini yang saya cari gitu. Nah itu yang tadi saya maksud. Apabila seperti tadi Pak Hasan bilang memang perlu tahapan-tahapan sih. Kalau kita berbicara ini ke anak-anak yang belum siap untuk memikirkan setinggi dan sedalam itu gitu, mungkin mereka malah ngomong apa sih Pak Adri ini nggak jelas gitu kan. Tapi kalau udah waktunya, momennya, wah itu sangat sangat Ya, enak. dahsyat. Betul, itu yang saya Se- rasakan. Setidaknya Pak Atri jadi udah paham maksudnya Ya, membaca dengan nama Rob itu maksudnya kan itu satu betul, baris itu ya, gitu. ya. betul, betul bang, betul bang. Terima kasih. Dan setidaknya Pak Atri juga jadi paham kalau kita lagi bingung, akal kita kemana-mana, udah baca referensi segala macam, udah nanya sana sini, kita balik ke kolbu kita. Betul. Ah, dari sana kita membaca. Tuh, kok tiba-tiba clear ya? Nah, itu Iya. kira-kira maksudnya. Malah udah nggak perlu baca yang lain-lain lagi, udah menuju ke situ Betul, aja bang. Betul. betul, betul. Iya. Iya, Kalaupun misalnya kayak saya baca berita ini itu agar kita bisa menyampaikannya nyambung, Pak. Ya iya, kan, kita iya, mesti datang dengan bahasa yang dia pahami. Itu Nabi juga ngajarkan sampaikan dengan bahasa akal mereka gitu. iya. Itu yang saya ceritakan waktu saya di sekolah internasional itu.
Biasanya pakai film, Hmm. saya pakai film, ilustrasi, pakai bahasa sehari-hari mereka nonton game gitu, Pak. Tapi di Setuju. situ ada simulasinya untuk bisa mengenal diri itu. Ada nilai-nilai yang dimasukkan di situ ya Pak. Benar banget itu. Dan itu seru. Betul. Setuju Pak. Kalau Jangan kalau diceramain saya ya Bang. ceritakan kalau saya ceritakan kisah Adam begini, nggak masuk mereka ngantuk mereka, Pak. Betul. Itu yang saya maksud tadi. Tapi substansinya bisa, Pak. Bisa disampaikan. Iya, Saya bahkan menurut saya di era sekarang itu harus. Karena tipu-tipunya dahsyat nih zaman sekarang ini. Dengan digitalisasi ini kan, kalau nggak punya tajam membedakan itu, wah, ngeri ya Bang, ngeri. Memang ngeri. satu sisi ngeri, Pak. Satu sisi ngeri. Itu yang diceritakan Mas Ham tadi, dia sudah lebih hidup di game daripada kehidupan sehari-hari. Betul. Coba tuh. Dan itu banyak, Pak Adri. Oke. Takbirannya besok, Pak Adri. Ya. Pak siapa? Pak, Pak 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 Adi, Adi, Pak Adi, Pak Adi ya. takbirannya besok bukan sekarang Pak Adi. Kecuali kita Lebaran besok ikut yang Muhammadiyah kalau nggak salah ya Bang. Oke terakhir Bang. Ini dari Mbak Erli, kalau yang lebih mudahnya kita bisa sadar kita ini adalah jiwa, ruh, karena yang berpulang adalah jiwa, ruh, bukan raga. Ya, Ya, maksudnya ya itu Bang. ini ada sesinya sendiri, Bu Erli. Ya, Kalau makanya tadi saya sarankan di dialog Maya bagian awal ini kita kupas kok detail gitu ya, Mas iya, Hasan ya. betul. Boleh ditonton tuh sambil santai berkali-kali perlu bila perlu. Karena itu nggak sekaligus paham. Oke Bang, udah tengah malam nih. Terima terima kasih dan mungkin Bang Nami tutup untuk tadarus dan kontemplasi selama Ramadan ini mungkin ya sebagai sebuah program dan mungkin sebagai juga pengalaman kita interaksi dengan Al-Quran. Bahkan kita kemarin bahas tentang Lailatul Qadar. Menurut Bang Dami, atau nanti juga kalau teman-teman mau testimoni sekedar bagaimana sih pengalaman kita selama Ramadan ini tadarus bareng. Karena saya sendiri Bang, ini yang membahas sama Bang Dami itu Alhamdulillah luar biasa sih Al-Quran itu menurut saya. Saya membaca beberapa kitab tafsir, tapi bukan hanya itu ya, teman-teman. Yang saya alami juga Al-Quran itu seperti menyentuh batin saya sendiri juga gitu. Tiba-tiba ya nggak tahu juga ada inspirasi-inspirasi loh. Ini maksud Tuhan kan seperti ini, maksud Tuhan seperti ini. Jadi yang saya sampaikan mungkin Bang Dami juga menyampaikan dari perspektif Bang Dami itu kalau saya pribadi banyak juga yang nggak ada di tafsir-tafsir itu. Untuk sekedar referensi juga memang saya baca, tapi secara apa ya, kalau bisa dibilang secara inspirasi itu banyak sekali saya dapatkan ketika tadarus dan kontemplasi Al-Quran selama Ramadan ini. Jadi saya juga secara spesifik Bang Rami, terima kasih Bang Rami, terima kasih teman-teman yang istiqomah dalam tadarus dan kontemplasi Al-Quran ini. Silakan Bang Rami untuk closing statement. Karena ini belum tentu kita bisa mengulang terus pada tahun depan nih Bang Dami. Saya, aduh, alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa bersama-sama belajar dan mudah-mudahan bisa kita ulang ya atas izin Allah. Bahkan sekali-sekali malah Mas Hasan kalau teman-teman berkenan juga setelah Ramadan sekali-sekali kita kan masih banyak tuh juz amma tuh yang belum di itu. Nanti teman-teman bisa ikutan juga ya, sebut aja kontemplasi. Cuman kan memang kita kalau Ramadan
ingin dapat pahala berlipat ganda gitu kira-kira. Tapi sebenarnya kan nggak harus begitu. Saya malah mendapat pemahaman ini setelah Ramadan ini, sekali-sekali kita bikin aja Mas. Kalau ya kita bikin kali seminggu atau 2 kali gitu. Jadi karena indah sekali terus terang teman-teman. Al-Quran ini Iya. indah banget. Makanan rohani betul. Oke, Bang Dami, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Eh, dari saya pribadi tidak bisa berkata apa kecuali berterima kasih, terima kasih. Dan insya Allah kita lanjutkan tadi yang Bang Dami. Sesekali mungkin dalam sebulan atau nanti kita bisa ulang lagi di Ramadan tahun depan, insya Allah. Terima kasih Ada sebelumnya. Bu Felia nih. Bu Felia mau komen dikit Bu. Iya, Bu Feli silakan sharing dikit. Bang. Ya ini sayang saya tidak eh, ikut yang lain-lain, tapi senang sekali bisa kedapetan nih di hari terakhir. Saya pasti akan mendengar rekaman-rekamannya. Saya harap sih masih berlanjut nih, nggak Ramadan aja. Bagaimana meramadankan seterusnya ya sepanjang tahun. Cuma satu aja itu Iya. em, yang kontemplatif itu eh, bagaimana baca dengan nama Rob itu Ya. mungkin karena kita terbiasa diskusi mudah mengutarakannya, tapi dengan apa ya eh, disiplin diri, latihan, mendengar, lama-lama nggak bisa lagi diutarakan gitu. Ya. Em, dan it's how to arrive gitu kan ya. Ya. Eh, pasti ya masing-masing punya jalannya sendiri-sendiri dengan keheningan saya kira ya. Jadi udah nggak ada lagi kata-kata mungkin ya. Eh, sehingga kita benar-benar bisa membaca dari rootnya. Kalau nggak ada Ya. yang kita baca hanya simptom-simptom saja. Ya. Eh, itu yang apa Iya, sandiwara yang macam-macam lah. Kita hanya melihat symptoms. Kita nggak Ya. melihat esensinya jadi. Gitu. Terima kasih banget nih. Ini dapat banget nih malam ini. Ya. Insya Allah nanti kita, Insya Allah mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Amin. Makasih Bu amin. Felia. Terima Terima kasih kasih Bu banyak. Felia. Bang Dami. Sekali lagi terima kasih Bang Dame, terima kasih teman-teman. Saya tutup tadarus dan kontemplasi Ramadan kita. Insya Allah kita bisa berjumpa di lain waktu. Insya Allah selain Ramadan kita juga insya Allah bikin lagi ya Bang Dame. Kalau eh, kelamaan nunggu Ramadan tahun depan ya. Ya terima kasih. Terima Insya kasih Allah, banyak Bang Dame, Mas Hasan. insya Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dame, Waalaikumsalam. Ustaz Terima kasih Hasan. Bang Dame, Pak Hasan. Waalaikumsalam Terima kasih, Bang warahmatullahi Dame. wabarakatuh. Setuju dilanjutkan. Terima kasih.